Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan misterius, terdapat bisikan tentang gerbang kuno yang diyakini membawa kehancuran bagi siapa saja yang menemukannya. Ketika seorang pemuda yang penuh rasa ingin tahu menemukan catatan tua di loteng rumahnya, ia tidak menyadari bahwa langkah kecilnya menuju hutan akan membangkitkan rahasia kelam yang terkubur selama berabad-abad. Bisakah ia bertahan melawan kekuatan gelap yang perlahan merenggut hidupnya? Atau akankah ia menjadi bagian dari legenda yang terlupakan? Legenda yang terlupakan. Andri baru saja pindah ke sebuah desa kecil di kaki gunung. Desa itu tampak tenang, dengan suasana pedesaan yang asri dan penduduk yang ramah. Namun, ada sesuatu yang berbeda di balik keramahan itu. Wajah-wajah penduduk tua seringkali tampak tegang, terutama saat berbicara tentang hutan lebat di sisi utara desa. Suatu sore, saat mengobrak-abrik loteng rumah tua yang kini ia tinggali, Andri menemukan sebuah catatan tua. Kertas itu sudah menguning, tetapi tulisan tangan yang rapi masih bisa terbaca dengan jelas. Catatan itu berbicara tentang sesuatu yang disebut gerbang kematian. Tertulis bahwa gerbang itu adalah pintu menuju dunia lain, tempat roh-roh gentayangan berkumpul. Jangan pernah mencoba mencarinya, bunyi peringatan terakhir dalam catatan itu. Keingintahuan Andri pun tumbuh. Malam itu, ia memutuskan untuk bertanya kepada Pak Rono, seorang tetua desa yang sering duduk di balai desa. Saat Andri menyebut gerbang kematian, wajah Pak Rono langsung berubah pucat. "Anak muda, jangan sekali-kali menyebut itu lagi. Itu hanya legenda lama yang seharusnya dilupakan," ujarnya dengan nada tegas. Namun, sikap Pak Rono justru membuat Andri semakin penasaran. Ia bertanya kepada beberapa penduduk lain, tetapi kebanyakan dari mereka menghindar. Hanya seorang wanita tua yang terlihat hampir tidak waras berbisik kepadanya, "Gerbang itu nyata, dan barang siapa menemukannya tak akan pernah kembali." Malam itu, di dalam kamar kecilnya, Andri tidak bisa tidur. Pikirannya terus dipenuhi oleh catatan tua dan peringatan Pak Rono. Apa sebenarnya gerbang kematian? Dan mengapa penduduk desa begitu takut padanya? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya, seolah memanggilnya untuk mencari tahu lebih jauh. Larangan yang tak dipedulikan. Keesokan harinya, Andri berjalan-jalan di sekitar desa untuk mencari jawaban. Ia mengamati hutan lebat yang terlihat begitu gelap meskipun hari masih siang. Peringatan Pak Rono terngiang di telinganya, tetapi rasa penasarannya jauh lebih kuat. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang wanita muda yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Wanita itu mengenakan gaun putih sederhana, tetapi ada sesuatu yang aneh pada cara dia memandang Andri. Senyumnya tipis, tetapi sorot matanya seperti menembus pikiran. "Kamu penasaran dengan gerbang kematian, bukan?" tanyanya tanpa basa-basi. Andri terkejut, tetapi ia mengangguk perlahan. "Aku tahu di mana letaknya," katanya sambil menunjuk ke arah hutan. "Tapi hati-hati, mereka yang terlalu dekat dengan gerbang itu tidak pernah kembali." Sebelum Andri sempat bertanya lebih jauh, wanita itu menghilang di balik kabut yang tiba-tiba turun. Andri kembali ke rumah dengan kepala penuh pikiran. Ia mencoba mencari logika dalam semua kejadian itu. Tetapi semakin ia merenung, semakin besar keinginannya untuk membuktikan bahwa gerbang kematian hanyalah mitos belaka. Malam itu, ia mengambil senter, peta desa yang ia temukan di loteng, dan sebuah pisau kecil untuk berjaga-jaga. Ia memutuskan untuk pergi ke hutan, meskipun peringatan penduduk desa masih terngiang di telinganya. Langkah pertama menuju hutan terasa seperti awal dari petualangan yang mengerikan. Suara-suara aneh mulai terdengar di tengah pepohonan. Semakin jauh ia melangkah, semakin ia merasa bahwa ia diawasi.
Tapi Andri tidak peduli. Ia harus menemukan kebenaran di balik legenda ini, apapun risikonya. Pencarian yang dimulai. Andri tidak ingin melangkah sendirian ke hutan yang penuh misteri. Ia mengajak dua temannya, Rina dan Bagas, yang baru dikenalnya beberapa minggu sejak pindah ke desa. Awalnya, keduanya ragu, tetapi rasa penasaran mereka mengalahkan rasa takut. Dengan membawa senter, peta, dan beberapa peralatan sederhana, mereka bertiga berangkat ke hutan pada pagi yang berkabut. Kalau ini cuma cerita kosong, aku akan mentertawakanmu seumur hidup, Andri, kata Bagas sambil tersenyum kecut. Rina, yang lebih pendiam, terlihat tegang, tetapi ia tetap mengikuti langkah mereka. Langkah pertama ke dalam hutan terasa seperti memasuki dunia yang berbeda. Pepohonan besar menjulang tinggi, menutupi cahaya matahari. Suara burung dan gemerisik daun menjadi satu-satunya irama yang menemani mereka. Andri memimpin, memegang peta dengan serius. Kita akan berjalan menuju area tengah. Disinilah katanya gerbang kematian berada, jelasnya. Setelah 1 jam berjalan, mereka tiba di sebuah jalan setapak yang tampak jarang dilalui manusia. Jejak-jejak di tanah mulai samar dan suasana hutan semakin sunyi. Kalian tidak merasa hutan ini terlalu sepi? Tanya Rina dengan nada berbisik. Bagas mengangguk, ekspresinya mulai berubah cemas. Namun, keingintahuan Andri lebih besar daripada rasa takut. Ia terus melangkah lebih dalam, meskipun teman-temannya mulai menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Kita hampir sampai, katanya. Meski ia sendiri tidak yakin akan ucapannya. Langit semakin gelap meski hari masih siang, seolah-olah hutan menolak cahaya. Petunjuk pertama. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah pohon tua yang tampak berbeda dari yang lain. Kulit pohonnya dipenuhi ukiran aneh, seperti simbol-simbol kuno yang tak dikenali. "Apa ini?" tanya Bagas sambil menyentuh ukiran itu. Tiba-tiba, udara di sekitar mereka berubah. Angin dingin bertiup, membuat mereka menggigil. "Lihat ini," seru Rina, menunjuk sebuah batu besar yang tertutup lumut. Setelah membersihkan permukaannya, terlihat sebuah simbol serupa yang terukir di sana. Ukiran itu menyerupai lingkaran dengan garis-garis yang berpotongan di tengahnya, dikelilingi oleh pola seperti mata. Saat mereka mengamati simbol itu, suara bisikan terdengar di antara pepohonan. "Kalian dengar itu?" tanya Andri, mencoba memastikan ia tidak berhalusinasi. Rina dan Bagas mengangguk dengan wajah ketakutan. Bisikan itu terdengar seperti suara manusia, tetapi tidak jelas kata-katanya. Tidak hanya suara, bayangan-bayangan mulai melintas di ujung mata mereka. "Ada sesuatu di sini," kata Bagas dengan nada panik. Namun, sebelum mereka bisa memutuskan apa yang harus dilakukan, simbol di batu itu tampak bersinar samar. Mereka bertiga mundur perlahan, tetapi rasa penasaran Andri membuatnya tetap diam di tempat. "Aku rasa ini adalah petunjuk pertama," bisik Andri dengan penuh keyakinan. Meski ketegangan semakin terasa, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa berhenti sekarang. Gerbang kematian mungkin lebih nyata dari yang mereka bayangkan. Penjaga gerbang. Malam tiba dengan cepat, membawa kegelapan yang pekat di dalam hutan. Andri, Rina, dan Bagas memutuskan untuk beristirahat sejenak di dekat sebuah batu besar yang ditemukan sebelumnya. Angin dingin terus bertiup, membawa bisikan samar yang semakin jelas seiring waktu. Tiba-tiba, dari kegelapan muncul seorang pria tua berjubah hitam. Sosoknya hampir menyatu dengan bayangan, dan wajahnya yang berkerut penuh dengan garis-garis usia. Ia membawa tongkat kayu panjang yang dihiasi ukiran aneh, mirip dengan simbol-simbol yang mereka temukan di pohon dan batu. "Pergilah dari sini sebelum terlambat," ucapnya dengan suara berat. Rina melangkah mundur, tubuhnya gemetar. "Siapa Anda?"
Tanya Andri, mencoba bersikap tenang meski dadanya berdebar kencang. Aku penjaga gerbang. Tugasku melindungi dunia ini dari kegelapan yang ada di baliknya, jawab pria tua itu. Ia menatap mereka satu persatu. Matanya seperti menembus jiwa. Gerbang ini bukan untuk kalian. Jika kalian terus mencari, hanya penderitaan abadi yang akan kalian temui. Bagas, yang sejak awal tampak gugup, mendekati Andri. Mungkin kita harus pergi, Andri. Ini mulai tidak masuk akal. Namun Andri tidak bergeming. Kami hanya ingin tahu. Kami tidak akan melakukan apapun, katanya tegas. Pria tua itu mendesah berat. Rasa ingin tahu adalah kutukan yang paling berbahaya, katanya sebelum berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan. Ketiganya hanya bisa saling menatap, tidak yakin apakah mereka harus melanjutkan atau kembali. Namun Andri sudah memutuskan, ia tidak akan berhenti sekarang. Gerbang terbuka. Setelah berjalan lebih jauh, mereka tiba di sebuah area yang berbeda dari bagian hutan lainnya. Sebuah pohon besar dengan akar yang menjalar ke segala arah berdiri kokoh di depan mereka. Di bawah akar-akar itu, Andri melihat sesuatu yang mencolok. Sebuah gerbang besar yang terkubur sebagian. Ini dia, bisik Andri penuh antusias. Bagas dan Rina menatap gerbang itu dengan campuran takjub dan ketakutan. Ukiran-ukiran kuno memenuhi permukaannya, serupa dengan simbol yang mereka lihat sebelumnya. Gerbang itu tampak seperti pintu menuju dunia lain, berkilau redup di bawah sinar bulan yang tembus di antara pepohonan. Andri mendekat, tangannya menyentuh salah satu ukiran tanpa sengaja. Saat itu juga, gerbang mulai bergetar pelan. Cahaya gelap memancar dari celah-celahnya, dan udara di sekitar mereka berubah menjadi berat. Suara seperti jeritan halus terdengar, membuat Rina menutup telinganya. Ada sesuatu di baliknya, gumam Andri. Suaranya hampir tidak terdengar. Ketika gerbang itu terbuka sepenuhnya, kegelapan pekat melesat keluar, menyelimuti sekeliling mereka. Suara langkah berat terdengar, seolah sesuatu yang besar dan tak terlihat telah terbangun. Ketiganya hanya bisa berdiri terpaku, menyadari bahwa mereka baru saja membangkitkan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Dunia kegelapan. Ketika gerbang itu terbuka sepenuhnya, kegelapan melesat keluar dan menyelimuti mereka. Sebelum sempat bereaksi, Andri, Rina, dan Bagas merasakan tarikan kuat yang seperti menyedot mereka ke dalam gerbang. Semua menjadi gelap seketika. Ketika Andri membuka matanya, ia menyadari mereka telah berada di tempat yang berbeda. Kabut tebal menyelimuti setiap sudut, membuat jarak pandang sangat terbatas. Di kejauhan, terlihat bayangan bangunan-bangunan yang sudah runtuh, seolah-olah tempat itu adalah dunia yang telah lama ditinggalkan. Apa ini? Rina bertanya dengan suara gemetar, memegang erat tangan Bagas. Ini seperti dunia lain, jawab Andri dengan nada tak percaya. Udara di tempat itu dingin dan berat, membuat mereka sulit bernapas. Setiap langkah terasa seperti memasuki tempat yang tidak seharusnya dijamah manusia. Mereka terus berjalan perlahan, mencoba memahami di mana mereka berada. Namun, tempat itu tampak hidup, meski tidak ada tanda-tanda kehidupan nyata. Bayangan-bayangan bergerak cepat di pinggiran pandangan mereka, dan suara geraman rendah bergema di udara. Makhluk-makhluk aneh mulai terlihat di antara kabut. Beberapa memiliki bentuk yang menyerupai manusia, tetapi dengan tubuh yang terdistorsi dan mata kosong yang menatap tanpa henti. Ketiganya mencoba menghindar, berjalan tanpa arah di antara reruntuhan yang tampak tak berujung. "Bagaimana kita keluar dari sini?" tanya Bagas dengan nada panik. Namun, Andri tidak punya jawaban. Ia hanya tahu bahwa tempat ini bukan sekadar mitos. Dunia kegelapan itu nyata, dan mereka kini menjadi bagian darinya. Bisikan arwah.
Saat mereka terus berjalan, suara-suara mulai terdengar di sekitar mereka. Awalnya samar, seperti desah angin, tetapi semakin lama semakin jelas. Itu adalah bisikan-bisikan, suara banyak orang berbicara sekaligus, meski tidak ada seorang pun di sekitar mereka. "Andri!" Suara itu memanggil namanya. Ia berhenti sejenak, menoleh ke arah suara, tetapi yang ada hanyalah kabut. "Kau mendengarnya juga, kan?" tanya Rina. Wajahnya pucat. Bagas mengangguk dengan panik. Bisikan-bisikan itu semakin keras, menyebut nama mereka bertiga. Namun, yang paling membuat mereka bergidik adalah isi dari bisikan itu. Gerbang harus tetap tersegel, pengorbanan harus dilakukan, darah adalah kuncinya. Apa maksudnya? Gumam Bagas, suaranya bergetar. Andri mencoba merenung. Bisikan itu tidak hanya sekadar peringatan, tetapi juga mengungkapkan sesuatu tentang desa mereka. Kata-kata seperti pengorbanan dan segel terasa mengerikan, seolah-olah ada rahasia besar yang sengaja disembunyikan. Langkah mereka membawa mereka ke sebuah reruntuhan besar yang tampaknya pernah menjadi tempat suci. Di sana, mereka melihat tulisan kuno di dinding yang menggambarkan seorang manusia berdiri di depan gerbang, dikelilingi oleh makhluk menyeramkan. Itu seperti legenda yang diceritakan Pak Rono, bisik Rina. Andri mulai menyadari bahwa desa tempat ia tinggal mungkin bukan sekadar tempat biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang gelap dan mengerikan, yang berakar dalam di sana. Namun, sebelum ia bisa menyatukan potongan-potongan itu, bisikan berubah menjadi jeritan tajam yang memaksa mereka untuk menutup telinga. Mereka tahu, rahasia yang mereka ungkap mungkin membawa mereka ke dalam bahaya yang lebih besar. Pengkhianatan masa lalu. Andri menatap ukiran di dinding reruntuhan itu, merasakan sesuatu yang ganjil. Di tengah gambar gerbang dan makhluk-makhluk menyeramkan, ada simbol yang terasa familiar. Ia pernah melihatnya sebelumnya, di catatan tua yang ditemukan di loteng rumahnya. Sebuah bisikan lain terdengar, kali ini lebih personal, langsung menuju pikiran Andri. "Kau salah satu dari mereka, penjaga yang gagal." Suara itu membuat Andri terpaku. Ia menggeleng, mencoba menepis pikiran tersebut, tetapi bayangan masa lalu mulai terungkap. Dari sudut dinding, mereka menemukan peti kecil yang tertutup rapat. Ketika dibuka, isinya adalah catatan tua yang penuh dengan tulisan tangan. Rina membacanya keras-keras, meski suaranya bergetar. Gerbang kematian hanya bisa dijaga oleh para penjaga pilihan. Pengkhianatan adalah awal dari kehancuran. Andri merasa dadanya sesak saat membaca nama di akhir catatan itu. Kirana. Nama itu sama dengan nama leluhurnya yang pernah diceritakan keluarganya. Kirana adalah seorang penjaga gerbang, tetapi catatan itu mengungkap bahwa ia gagal dalam tugasnya. Sebuah pengkhianatan besar telah terjadi, memungkinkan kekuatan gelap untuk keluar. "Kau keturunan Kirana," kata Bagas dengan suara berat. Andri merasa dunianya hancur. Leluhurnya tidak hanya gagal menjaga gerbang, tetapi juga menjadi penyebab awal dari penderitaan ini. Rasa bersalah yang tidak pernah ia ketahui kini menghantuinya. Namun, ia juga tahu satu hal, tugas itu kini berada di tangannya. Jika ia gagal, bukan hanya dirinya yang akan menderita, tetapi seluruh dunia. Kutukan yang mengikat. Seiring berjalannya waktu, Rina mulai menunjukkan perubahan yang aneh. Kulitnya yang sebelumnya cerah mulai memucat, seolah-olah darahnya mengering. Ia sering melamun, menatap kosong ke arah kabut yang terus menyelimuti mereka. "Andri, Rina kenapa?" tanya Bagas dengan panik. Namun Andri tidak tahu jawabannya. Rina hanya diam, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang berbeda. Sebuah kehampaan yang menakutkan. Pada malam ketiga, mereka di dunia itu, Rina mulai berbicara dalam bahasa yang tidak mereka pahami.
Suaranya rendah, seperti bergema dari tempat yang jauh. Ketika Andri dan Bagas mencoba mendekatinya, Rina memutar kepalanya dengan gerakan kaku, menatap mereka dengan mata yang kini gelap tanpa cahaya. Kekuatan gerbang sedang mencarinya, kata suara dalam benak Andri. Ia menyadari bahwa Rina sedang menjadi medium bagi kekuatan gelap yang ingin bangkit. Tubuhnya menjadi wadah dan jiwa Rina perlahan terkikis. "Andri, aku takut." Suara Bagas gemetar saat melihat Rina melangkah ke arah mereka dengan gerakan lambat. Ia tidak lagi seperti teman yang mereka kenal. "Kita harus melakukan sesuatu," kata Andri, mencoba berpikir cepat. Namun, bisikan dalam pikirannya terus mengganggu, memberitahunya bahwa untuk menyelamatkan Rina, ia mungkin harus membuat pengorbanan yang lebih besar. Rina kini menjadi simbol dari kutukan gerbang. Jika mereka tidak segera menemukan cara untuk menghentikannya, kekuatan gelap itu akan menggunakan tubuhnya untuk membuka pintu ke dunia manusia secara permanen. Pertarungan melawan bayangan. Kabut semakin tebal, menyembunyikan makhluk-makhluk bayangan yang terus mengintai mereka. Suara langkah berat terdengar semakin dekat, diiringi geraman yang tidak manusiawi. Bagas dan Andri berdiri berjaga-jaga, memegang apapun yang bisa digunakan sebagai senjata. "Andri, ini tidak mungkin kita hadapi," kata Bagas dengan suara penuh kepanikan. Namun, Andri tetap fokus pada catatan tua di tangannya. Ada simbol-simbol dan mantra yang mungkin bisa membantu mereka. Dengan cepat, ia membaca salah satu mantra keras-keras. Tiba-tiba, salah satu bayangan menyerang mereka. Makhluk itu memiliki bentuk yang tidak jelas, seperti asap hitam yang bergerak dengan kecepatan luar biasa. Bagas mencoba memukulnya dengan tongkat, tetapi makhluk itu hanya memantul dan menghilang ke dalam kabut. "Andri, lakukan sesuatu!" teriak Bagas saat makhluk lain muncul dari belakang. Andri mengingat petunjuk di catatan. Simbol diukir di tanah sebagai perlindungan. Dengan tangan gemetar, ia mengambil batu tajam dan menggambar simbol di tanah di sekitar mereka. Ketika simbol itu selesai, cahaya redup memancar, membuat bayangan yang mendekat mundur sesaat. "Ini berhasil," teriak Andri. Namun, tidak semuanya berakhir baik. Salah satu makhluk berhasil menembus perlindungan dan menyerang Bagas, mencengkeramnya hingga ia terjatuh ke tanah. Bagas berteriak kesakitan, tetapi Andri hanya bisa melihat, tak berdaya. Dalam kepanikan, ia membaca mantra terakhir dari catatan itu, dan cahaya terang menghancurkan makhluk-makhluk itu. Ketika semuanya berakhir, Andri menatap tubuh Bagas yang tidak bergerak. Air matanya jatuh. Ia tahu korban telah jatuh, dan ini baru permulaan. Pengorbanan terakhir. Setelah pertarungan yang melelahkan, Andri menyadari bahwa mereka tidak bisa terus seperti ini. Gerbang harus ditutup, dan catatan tua itu memberikan jawaban yang mengerikan, sebuah pengorbanan. Untuk menyegel kembali gerbang, darah manusia harus menjadi persembahan terakhir, tulis catatan itu. Andri menatap Rina yang kini hampir sepenuhnya dikuasai oleh kekuatan gelap. Tatapannya kosong, tetapi ia tampak menyadari situasi mereka. "Andri, aku bisa merasakannya," katanya pelan. "Mereka menginginkan aku. Mereka menggunakan aku sebagai pintu." "Tidak," jawab Andri, suaranya parau. "Kita akan menemukan cara lain." Namun Rina menggeleng. "Aku tidak punya banyak waktu. Jika aku tidak melakukannya, mereka akan menemukan jalan ke dunia kita." Bagas, yang masih lemah tetapi sadar, mencoba berbicara. "Rina, tidak, pasti ada jalan lain." Namun, Rina tersenyum tipis. "Ini satu-satunya cara. Aku tahu kalian tidak akan setuju, tetapi aku sudah memutuskan." Rina melangkah ke arah gerbang, tubuhnya diselimuti aura gelap yang semakin kuat. Ia menatap Andri dan Bagas untuk terakhir kalinya.
Kalian harus melanjutkan hidup. Ceritakan kisah ini agar tidak ada yang mengulanginya." Dengan keberanian yang tidak tergoyahkan, Rina menyentuh gerbang. Cahaya terang memancar, disertai suara-suara jeritan yang menggelegar. Andri dan Bagas hanya bisa menatap ketika tubuh Rina perlahan menghilang, menyatu dengan cahaya. Ketika gerbang akhirnya tertutup, keheningan menyelimuti mereka. Andri tahu bahwa pengorbanan Rina telah menyelamatkan dunia, tetapi dengan harga yang tidak akan pernah ia lupakan. Kembali ke dunia nyata. Keheningan menyelimuti setelah gerbang tertutup. Kabut yang sebelumnya menyelimuti dunia kegelapan mulai memudar perlahan. Namun, rasa kehilangan memenuhi hati Andri dan Bagas. Sosok Rina telah menghilang dan kini hanya tinggal mereka berdua, dikelilingi oleh reruntuhan dan kehampaan. "Andri, bagaimana kita keluar dari sini?" Suara Bagas serak, tubuhnya masih lemah akibat serangan sebelumnya. Andri memandang ke sekeliling dengan putus asa. Dunia ini tampak tak berujung dan rasa bersalah karena kehilangan Rina semakin memberatkan langkahnya. Saat mereka mulai kehilangan harapan, sebuah cahaya muncul di kejauhan. Cahaya itu kecil dan redup, tetapi tampak bergerak, seolah memandu mereka. "Apa itu?" tanya Bagas dengan suara parau. Tanpa ragu, Andri menariknya berdiri. "Hanya itu harapan kita." Mereka mengikuti cahaya itu melalui jalanan yang tampaknya berubah setiap saat. Langkah mereka terasa berat, tetapi cahaya itu terus memimpin, memancarkan kehangatan yang aneh. Akhirnya, mereka tiba di sebuah lengkungan besar yang tampak seperti gerbang batu, berbeda dari gerbang kematian. Di lengkungan itu terukir simbol-simbol kuno yang sama, seperti di catatan tua. Tetapi, kali ini terasa lebih damai. Cahaya itu melayang ke tengah lengkungan, dan suara lembut terdengar, seperti bisikan terakhir Rina. "Pergilah, jangan pernah kembali." Dengan berat hati, Andri dan Bagas melangkah melewati lengkungan itu. Seketika, dunia di sekitar mereka berubah. Udara terasa segar, dan mereka kembali berdiri di hutan tempat semuanya dimulai. Namun, hutan itu terasa berbeda, sunyi, tanpa kehidupan, seolah menyimpan rahasia yang akan terkubur selamanya. Harga dari rasa penasaran. Andri dan Bagas berdiri di tengah hutan, menyadari bahwa mereka telah kembali ke dunia nyata. Namun, sesuatu terasa salah. Pohon-pohon yang mereka kenal tampak lebih tua dan kusam, seolah-olah waktu telah berlalu jauh lebih lama dari yang mereka alami. Ketika mereka akhirnya keluar dari hutan dan kembali ke desa, kejutan besar menanti mereka. Desa itu tampak berbeda. Rumah-rumah terlihat lebih modern, jalanan beraspal, dan penduduknya tampak asing. Tidak ada satupun wajah yang mereka kenali. "Bagas, apa ini?" tanya Andri dengan nada bingung. Mereka mendekati seorang penduduk untuk bertanya, tetapi orang itu hanya menatap mereka dengan ekspresi kosong. "Maaf, kalian siapa? Tidak ada yang tinggal di hutan itu selama bertahun-tahun," kata orang itu. Keduanya merasa semakin cemas. Mereka berusaha mencari rumah masing-masing, tetapi tidak ada yang mengenali nama mereka. Bahkan, arsip desa tidak mencatat keberadaan mereka atau keluarga mereka, seolah-olah mereka tidak pernah ada. Andri menyadari sesuatu yang mengerikan. "Bagas, gerbang itu tidak hanya mengorbankan Rina, itu juga menghapus kita dari dunia ini." Bagas tampak terpukul, duduk lemas di pinggir jalan. Segala yang mereka kenal telah hilang, dan mereka hanyalah bayangan masa lalu yang tidak diingat siapapun. Mereka akhirnya menyadari bahwa rasa penasaran mereka telah menghancurkan hidup mereka. Gerbang itu tertutup, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Kehidupan lama mereka telah lenyap, dan kini mereka harus mencari cara untuk memulai kembali di dunia yang tidak lagi mengenal mereka.
Gerbang kematian kembali tertutup. Andri duduk di tepian hutan yang dulu menjadi rumah bagi gerbang kematian. Rasa lega bercampur hampa menyelimuti dirinya. Gerbang itu telah tertutup, tetapi ia tahu energinya tidak sepenuhnya hilang. Getaran samar yang dirasakan di udara mengingatkannya bahwa kejahatan itu masih mengintai, menunggu kesempatan untuk kembali. Bagas memutuskan untuk meninggalkan desa, mencoba memulai hidup baru di tempat lain. "Aku tidak bisa tinggal di sini, Andri. Semua ini terlalu banyak bagiku," katanya sebelum pergi, meninggalkan Andri sendiri dengan pikirannya. Dengan hati berat, Andri kembali ke lokasi gerbang. Pohon besar yang menutupi gerbang kini telah menjadi abu, tetapi tanah di sekitarnya tampak tidak wajar, hitam dan tandus. Ia menatap simbol-simbol yang masih samar di tanah, bukti bisu dari tragedi yang telah terjadi. Ketika malam tiba, Andri mendengar bisikan lembut di udara. Itu bukan bisikan mengerikan seperti yang ia dengar di dunia kegelapan, melainkan suara yang menenangkan, suara Rina. "Andri, tugas ini milikmu sekarang. Jangan biarkan mereka kembali." Ia tahu apa yang harus dilakukan. Andri menggali catatan lama yang tersisa dan membaca tentang ritual penjagaan. Ia menyalakan api kecil, memanjatkan doa-doa yang tertulis, dan menyegel ulang energi gerbang. Dengan itu, ia menjadi penjaga baru, terhubung secara spiritual dengan gerbang. Desa itu perlahan kembali damai, tetapi Andri tetap tinggal di pinggiran hutan, berjaga. Ia memilih hidup dalam kesendirian, memastikan bahwa tidak ada lagi yang tergoda oleh rasa penasaran. Legenda gerbang kematian mulai terlupakan, seperti yang diinginkan. Namun Andri tahu bahwa tugasnya akan berlanjut selamanya. Ia adalah penjaga terakhir, pengingat bisu dari harga yang telah dibayar untuk menutup gerbang itu. Dunia aman, tetapi dengan pengorbanan yang tak terlupakan.